Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muflis ini selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi massa. Dan yang saya hormati dan banggakan seluruh teman-temanku, mahasiswa-mahasiswi komunikasi massa KPIC tahun angkatan 2020. Baik, di sini saya akan merespon terkait video kritikan dan pendapat terkait presentasi saya dari Mbak Dewi Rosilawati. Sebelumnya di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mbak Dewi Rosilawati yang telah memberikan kritikan, pendapat, dan tambahan serta pertanyaan kepada saya terkait materi yang telah saya sampaikan, yaitu komunikasi massa satu tahap. Dari beberapa tanggapan dan kritikan serta tambahan dari Mbak Dewi Rosilawati, menurut saya sangat berterima kasih karena tidak ada kritikan dan tambahan yang sangat menonjol dari presentasi yang telah saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan pada video kritikan dan pendapat dari Mbak Dewi Rosilawati terdapat pertanyaan yang diajukan Mbak Dewi Rosilawati kepada saya, yaitu terkait komunikasi massa satu tahap tentunya. Pertanyaannya, ketika kita melakukan video call, seringkali kita mengalami kendala sinyal, misalnya delay, kemudian putus-putus, dan lain halnya. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut masih merupakan komunikasi massa satu tahap? Baik, sebelumnya saya terima kasih kepada Mbak Dewi Rosilawati terkait pertanyaan yang telah diberikan kepada saya, telah diajukan kepada saya terkait hal tersebut. Jadi seperti ini, secara garis besar menurut saya teori komunikasi massa satu tahap ini tidak bekerja dalam suatu situasi sosial ya, istilahnya membutuhkan banyak orang, tetapi memiliki satu akses ke dalam jaringan hubungan sosial yang sangat bisa dikatakan kompleks dan bersaing dengan sumber-sumber gagasan, pengetahuan, serta kekuasaan yang telah kita miliki. Komunikasi massa sendiri ya, kita bahas komunikasi massa adalah suatu kegiatan penyampaian pesan dari seseorang komunikator kepada komunikan, di mana komunikan akan memberikan umpan balik kepada komunikator sebagai tanggapan dari pesan yang telah diterimanya. Komunikasi dapat berupa komunikasi internal dan maupun komunikasi eksternal. Dalam model komunikasi satu tahap ini bisa dikatakan menyatakan bahwa media massa berkomunikasi secara langsung dengan komunikan tanpa berlalunya suatu pesan melalui orang lain. Hal ini bisa dilihat di video saya, video presentasi saya maupun di makalah yang telah saya buat terkait penjelasan komunikasi massa satu tahap ya. Komunikasi massa satu tahap saya jelaskan kembali bahwa menyatakan bahwa saluran media massa berkomunikasi secara langsung dengan komunikan tanpa berlalunya suatu pesan melalui orang lain. Tetapi pesan tersebut tidak mencapai semua komunikan dan tidak menimbulkan efek yang sama pada setiap komunikan. Jadi dalam hal ini adalah komunikasi satu tahap, adalah komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan seseorang, antara komunikan dan komunikator. Misalnya komunikasi antara saya dengan Anda gitu. Ketika kita melakukan video call, antara saya dan Anda, kita hanya terdapat dua orang antara saya dan Anda. Ketika kita melakukan video call, kemudian kita berkomunikasi, kita memberikan tanggapan satu sama lain, menurut saya itu adalah suatu tahap komunikasi massa satu tahap. Dan dalam hal ini ketika kita melakukan video call dan terjadi gangguan kendala terhadap sinyalnya, ya, apakah bisa dikatakan komunikasi massa satu tahap gitu. Dan menurut saya dan pendapat saya ya, tentunya hal tersebut masih bisa dikatakan dalam komunikasi massa satu tahap. Karena apa? Karena kita hanya berkomunikasi, hanya berpendapat, hanya menyampaikan pendapat dan bertukar pendapat antara dua orang, antara
tersebut mengalami delay, kemudian patah-patah, ya beberapa hal yang terganggu terkait sinyal ya. Hal tersebut menurut saya masih termasuk komunikasi massa satu tahap ya. Karena apa? Karena di situ tidak ada orang lain yang menyalurkan komunikasi kita. Misalnya saya berkomunikasi, misalnya apabila kita berkomunikasi melakukan video call secara grup ya, video call grup itu kan lebih dari 2 orang ya, itu bisa dikatakan dalam komunikasi massa 2 tahap atau ya beberapa tahap gitu. Dan misalnya apabila saya berkomunikasi melakukan video call dengan Anda, kemudian Anda menyampaikan pesan saya kepada orang lainnya, itu sudah dikatakan bukan komunikasi massa satu tahap lagi gitu. Dan dalam hal ini apabila kita hanya melakukan video call secara berdua antara saya dengan Anda, kemudian mengalami kendala terhadap sinyal, delay, kemudian putus. Hal tersebut masih bisa dikatakan komunikasi massa satu tahap ya, karena tidak ada perantara orang lain dan pesan tersebut tidak mencapai ke orang lain, ke komunikan lain, dan tidak menimbulkan efek yang sama pada komunikan lain. Ya. Jadi menurut saya itu adalah hal yang masih bisa dikatakan sama, masih bisa dikatakan komunikasi massa satu tahap. Jadi seperti itulah sedikit mungkin jawaban saya, penjelasan saya terkait pertanyaan dari Mbak Dewi Rosilawati sebelumnya. Mungkin apabila ada hal yang kurang jelas nantinya, video ini akan saya kirimkan linknya kepada Mbak Dewi Rosilawati juga, selain kepada Bapak dosen ya, Bapak Busdero ini di Google Classroom. Nanti akan saya kirimkan kepada Mbak Dewi Rosilawati agar Mbak Dewi bisa melihat jawaban saya, kemudian apabila ada tambahan sanggahan bisa disampaikan secara langsung kepada saya melalui WhatsApp mungkin, dan bisa chat dengan saya. Mungkin itu sedikit tanggapan saya terkait kritikan dan pendapat serta tambahan dari Mbak Dewi Rosilawati. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kritikan dan pendapatnya serta pertanyaan yang diberikan kepada saya, karena saya di sini masih dalam proses belajar dan kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari ilmu, kita sama-sama mencari pengalaman, kita harus bisa saling sharing, kita harus bisa saling berbagi pengalaman dan informasi pendapat terkait materi yang diberikan Bapak dosen kepada kita semuanya. Jadi itu mungkin sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan dan tindakan yang kurang berkenan bagi penonton semuanya. Teruntuk bagi Bapak dosen Busdero ini dan Mbak Dewi ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi